baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Badan Pengurus Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus Cabang Pematang Siantar, Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, Kepala SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, Bapak dan Ibu Guru beserta staf, pegawai, karyawan di SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, orang tua dan wali siswa kelas 12 SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, dan yang kami kasihi siswa dan siswi kami SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, terkhusus kelas 12 jurusan IPA dan IPS. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, kesehatan, serta penyertaannya kepada kita sampai dengan saat ini, sehingga kita dapat melaksanakan acara graduation untuk siswa dan siswi kelas 12 SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar yang dapat kita lakukan secara virtual. First of all, let's say thanks to our God Almighty. Because of His grace and His blessings, we can gather here and participate in this special event without any obstacles. Now, we are going to hold our online graduation ceremony for the third grader of Kalam Kudus Christian High School. 3 tahun sudah kalian menempuh pendidikan dan menikmati pembelajaran di sekolah ini, yang akan menjadi masa yang penuh dengan kenangan manis. Terkadang pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat, namun kenangan dan perasaan tinggal terlalu lama. Itu adalah hal yang wajar. Namun 1 tahun ini, ketika kalian duduk di kelas 12, pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia berimbas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. It has been 3 years since you took education and enjoyed the lesson in the school, which is full of sweet memories. Sometimes meeting and farewell happen so fast, but memories and feelings will be in our hearts. That makes sense. But this year, when you were in the 3rd grade, the COVID-19 pandemic happened in various parts of the world. These things has an impact on various sectors of community life. Bukan hanya kesehatan dan ekonomi, dunia pendidikan pun sangat terpengaruh dengan pandemi ini. Kebijakan untuk menjaga jarak dan tidak berkerumun mengakibatkan pemerintah menerbitkan kebijakan khusus pembelajaran di lembaga pendidikan. Pemerintah berprinsip tetap fokus mengedepankan dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh elemen lembaga pendidikan. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan bahwa untuk daerah yang berada di zona orange dan zona merah tetap dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Sekolah pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dengan cara daring. Not only health and economic world, but also the world of education is very affected because of this pandemic. The policy to keep distance and not crowding led the government to issue a special policy of learning in educational institutions.
The government has the principle of remaining focused on promoting and prioritizing the health and the safety of all elements in educational institutions. So the government took a policy that for the areas in the orange and red zones, face-to-face learning was prohibited in educational units. Schools in these zones have to continue learning from home or online. Namun itu tidak menghalangi semangat kita untuk terus belajar dan berbuat baik secara pengetahuan maupun keterampilan, dan yang paling utama adalah sikap. Bahkan kalian dapat menyelesaikan pembelajaran kalian dengan sangat baik, sehingga hari ini kita akan melakukan graduation. Marilah kita melaksanakan dan menyaksikan acara ini dengan penuh iman. However, it does not prevent our enthusiasm to continue learning and doing both in knowledge and skill. But of course, attitude is still the number one. In fact, you can finish your study well, so that today we are going to carry out our graduation ceremony. Let us carry out and watch this program with full of wisdom. Hadirin sekalian, saat ini kita akan melaksanakan prosesi. Para hadirin kami undang untuk bangkit berdiri, diiringi lagu Gaudeamus Igitur. Hadirin yang berbahagia, masih dalam keadaan berdiri. Saatnya kita akan melaksanakan upacara nasional, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan juang, khususnya para pahlawan pendidikan yang telah memperjuangkan pendidikan di negara kita Indonesia, dan juga untuk menghormati jasa para pendiri Sekolah Kristen Kalam Kudus yang telah mendahului kita, dan juga Bapak dan Ibu guru yang telah berjasa kepada Sekolah Kristen Kalam Kudus. Marilah kita hening cipta sejenak. Hening cipta dimulai. Dengar seluruh angkasa raya memuja pahlawan negara. Non gugur remaja diriman bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenang wahai putra bangsa, hanya jasa kau jaya bagi Indonesia Hening cipta selesai. Menyanyikan lagu Mars Kalam Kudus. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara, harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan Laskar Kristus. Ingat jasa gurumu dan orang tuamu, turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara, harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur pembangunan Laskar Kristus. Ingat jasa gurumu dan orang tuamu, turuti firman-Nya, kasihi sesama
Hadirin sekalian, saat ini kita akan melaksanakan ibadah syukur kelulusan. Shalom, anak-anak sekalian, juga para orang tua siswa kami yang kami kasihi. Bersyukur hari ini ya kita bisa memperingati, merayakan kesuksesan anak-anak kita setelah mereka melalui pendidikan selama 3 tahun di Sekolah Kristen Kalam Kudus ini. Dan saat ini kita akan melepas mereka, kita akan memberkati mereka, kita akan mengutus mereka untuk ke jenjang yang lebih tinggi, mengejar cita-cita, dan kita akan melepasnya dengan berkat yang daripada Tuhan, supaya mereka bisa menjalani masa depan mereka, mengejar pendidikan mereka kelak dengan berkat yang mereka dapatkan daripada Tuhan. Oleh karena itu dalam acara graduation ini mari kita melakukan ibadah syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi anak-anak kita ini. Kita bersyukur karena hasil yang mereka dapatkan sungguh luar biasa. Kita bersyukur karena mereka masih punya semangat walaupun di tengah pandemi, tetap bersemangat untuk mengejar cita-cita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah ini, dan mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, Allah yang sudah memberkati anak-anak kita, sudah menyertai hidup kita dan menolong kita. Biarlah ibadah ini, bahkan acara ini semuanya kembali untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan saja. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, dan hormat bagi Roh Penghibur. Karena ketiganya lah yang bisa, yang menyertai kehidupan kita. Mari kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan, dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja Mulia. Hormat bagi Raja Mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tangannya. Haleluya, haleluya, di hadapan tangannya. Haleluya, haleluya, di hadapan tangannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala ucapan syukur kami.
Karena Engkau sudah menyertai baik kami para guru-guru yang mendampingi anak-anak kami, maupun setiap siswa kami yang sudah berjuang selama 3 tahun ini menata pendidikan mereka di Sekolah Kristen Kalam Kudus ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan terus memberkati para orang tua siswa kami, sehingga mereka bisa juga mendukung anak-anak kami ini ya Tuhan dalam pendidikan mereka selama 3 tahun di SMA Kristen Kalam Kudus ini. Sampai kepada hari ini kami melihat bagaimana apa yang sudah Tuhan sertai dalam kehidupan anak-anak kami dan kami semua, sehingga anak-anak kami bisa merayakan kelulusan mereka. Mereka sudah selesai pendidikan mereka di SMA ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semuanya, sekalipun dalam masa pandemi, sekalipun dalam masa yang sulit, Tuhan sudah memberkati anak-anak kami. Dan kami bersyukur untuk semuanya. Kini ya Tuhan, kami mau melepas mereka, untuk mereka mengejar pendidikan mereka selanjutnya. Kami mau melepas mereka untuk mereka bisa menata lagi masa depan mereka dengan pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan yang terus menyertai langkah demi langkah yang akan dikejar oleh anak-anak kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan menempatkan mereka di sekolah-sekolah lanjutan yang tepat, seperti yang Tuhan mau, seperti karunia yang sudah Tuhan berikan, talenta yang sudah Tuhan nyatakan kepada mereka. Biarlah kiranya mereka bisa berjuang dengan sungguh lagi dalam pendidikan yang lebih tinggi. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua murid kami. Biarlah kiranya Tuhan juga yang terus memberkati para orang tua murid, supaya mereka juga bisa terus mendukung anak-anak mereka ya Bapa. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya saat ini, ketika kami mau mensyukuri kelulusan anak-anak kami dari SMA, kami bisa melihat lagi bagaimana Tuhan sudah berkarya. Begitu luar biasanya karya Tuhan itu dalam kehidupan anak-anak kami melalui firman-Mu. Tuhan yang menolong ibadah kami ini, Tuhan yang menolong acara kami ini, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dan kami bisa mensyukuri lagi betapa Tuhan baik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini. Kami menyerahkan acara Grejus ini ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan yang akan memberkati semuanya. Karena kami mau menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, juga para orang tua murid yang kami hormati, kita bersyukur kalau Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik, bahkan Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Bapa di surga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan sama-sama, Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi nyata dalam
kepadanya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Alibi. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, sehingga hari ini kami boleh melaksanakan satu acara mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan, karena kelulusan yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap siswa-siswi kami ya Tuhan. Sungguh bersyukur, Tuhan tolong hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, Tuhan yang layakkan dan sucikan, dan kami semua dimanapun kami mendengarkan melalui channel ini, Tuhan yang boleh memimpin, menyertai, dan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat atas kelulusan 100% untuk siswa-siswi kita SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Selamat juga kepada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah yang telah berjeri lelah mendidik anak-anak kita, dan juga selamat kepada orang tua siswa kita yang terkasih semuanya. Saudara-saudara sekalian, saya diberikan tema untuk boleh merenungkan tentang God's grace, kasih karunia atau anugerah atau pemberian Allah. Dengan satu kesadaran bahwa kelulusan kita 100% ini di tengah-tengah situasi pandemi yang ada, itu betul-betul adalah anugerah Tuhan, adalah kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, sehingga kita bisa lulus 100%. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari kitab Daniel.
karena di situ ada persamaan lebih kurang kondisinya dengan situasi adik-adik kita yang di SMA ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari kita melihat ya, saya akan bacakan dari Daniel pasal yang pertama ayat 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan ya. Saudara sekalian, di situ dikatakan, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kalau di ayat 9 dikatakan Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Di tengah-tengah menjadi tawanan, Allah mengaruniakan. Kata karunia, inilah artinya grace. Allah mengaruniakan, God's grace, ya. God's grace, karunia Allah yang menolong supaya Daniel tetap dikasihi oleh pemimpin pegawai istana itu. Siapa mereka? Daniel, Hananya, Misael, Azaria adalah orang-orang Israel yang ditawan ke Babel. Lalu mereka sebagai tawanan, mereka dididik selama 3 tahun. Supaya mereka nanti kalau lulus ujian, mereka bisa bekerja pada raja. Jadi sama seperti kita SMA, mendapatkan pendidikan 3 tahun, setelah itu ada ujiannya supaya lulus. Nah, tetapi karena mereka tawanan, mereka adalah orang Israel, mereka mau dirubah budayanya, agamanya, imannya. Itu sebabnya nama Daniel, Hananya, Misael, Azaria, nama-nama yang berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah Israel, dirubah menjadi nama-nama yang berhubungan dengan nama-nama dewa-dewi daripada orang Babel. Kita tidak banyak waktu untuk mengupasnya satu persatu. Saudara-saudara bisa lihat di Google masing-masing arti nama itu. Kemudian lagi mereka mau diubah kebiasaannya, ya, dengan memberikan kepada mereka makanan-makanan yang mewah-mewah dan minuman-minuman yang biasanya disajikan oleh bangsa Babel, termasuk kepada raja. Tapi Daniel dikatakan berketetapan tidak mau menajiskan dirinya. Meskipun budayanya mau dirubah, namanya mau dirubah, dan cara makan minum mau dirubah, dia tetap setia kepada Tuhan yang dia percaya. Dan di situ dikatakan Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara-saudara sekalian, kemudian setelah itu diceritakan setelah mereka 3 tahun belajar, mereka tidak makan minuman dan santapan dari raja. Mereka hanya makan sayur dan air putih saja. Ternyata diceritakan mereka lebih sehat, lebih kuat, dan penampakan fisik lebih ganteng. Lalu ayat 17 sampai 19 dikatakan demikian. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, yaitu yang 3 tahun tadi, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin istana ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Ini ada interview, ada tes, ada ujian. Dan di antara mereka sekalian tidak didapati yang setara Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka pada raja. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari sini saya merenungkan bahwa keberhasilan mereka, kelulusan mereka setelah 3 tahun adalah karena anugerah Allah. God's grace,
success is a gift of God's grace. Keberhasilan, kelulusan mereka adalah pemberian dari kasih karunia Allah. Sebab Daniel sendiri yang menulis kitab ini. Kalau adik-adik baca di kitab Daniel, di situ nanti akan dijumpai aku Daniel menulis begini-begini. Jadi yang menulis ini jelas adalah Daniel. Nah, sebagai penulis kitab Daniel, dia sangat menyadari bahwa keberhasilannya dan teman-temannya yang 3 orang itu adalah anugerah Allah atau God's grace. Ia menuliskan tadi di ayat 17 bahwa Allah lah yang memberikan, menganugerahkan kepandaian, kepintaran, pengetahuan, hikmat, dan pengertian selama mereka harus belajar 3 tahun tentang budaya Babel, tulisan Babel, dan sebagainya, administrasi, dan sebagainya. Serta yang nantinya berbagai keberhasilan demi keberhasilan, Daniel tetap menulisnya dalam kerangka Allah lah yang memberikan kemampuan, kepintaran, dan hikmat, bijaksana, pengertian. Sehingga mereka di tengah kesulitan sebagai tawanan tetap bisa dibuat berhasil oleh karena God's grace. Adik-adik yang dikasih Tuhan, selama 1 tahun ini kita mengalami pandemi, sekolah tidak bisa tatap muka, tetapi akhirnya kita bisa mencapai suatu kelulusan. Waktu engkau menyimpulkan dalam 1 tahun ini, betapa sulit, betapa nggak biasa, betapa stres, betapa banyak orang mungkin di antara kita atau di luar kita yang mengalami stres, depresi, PHK, angka perceraian yang meningkat, tingkat kematian, kedukaan, dan sebagainya, begitu banyak. Namun, akhirnya kita bisa melewati itu semua. Apa yang bisa Anda dan saya simpulkan dengan Tuhan? Kalau saya melihat kitab Daniel ini, bahwa kalau kita bisa lulus, kita bisa berhasil dalam salah satu step rentang kehidupan kita, maka ini juga adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Karena itu mari kita mengucap syukur. Karena di tengah kesulitan yang begitu luar biasa, Tuhan tetap boleh meluluskan kita, memberikan anugerah sehingga kita bisa berhasil dalam satu tingkatan kehidupan kita. Kita lihat berikutnya adik-adik yang dikasih Tuhan. Bagaimana keberhasilan di tengah kesulitan yang harus dihadapi oleh Daniel dan teman-temannya. Saudara yang dikasih Tuhan, di pasal 2 itu diceritakan Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia bingung, dia gelisah. Karena mimpi itu ada sesuatu arti yang menggelisahkan hatinya. Tapi dia sudah panggil begitu banyak orang pintar yang ada di Babel, semuanya tidak bisa menjawab. Dan Raja Nebukadnezar ini mengatakan demikian, kalian harus tahu, kasih tahu mimpinya dan artinya. Mereka bilang, kalau Raja nggak kasih tahu mimpinya, kami nggak bisa kasih tahu artinya. Raja maka bilang, kalau kalian nggak tahu apa mimpi saya, maka kalian juga tidak punya qualified. Nah, Raja mau menitahkan semua orang pintar dan orang bijak untuk dibunuh. Dari situlah ketika Daniel dan kawan-kawannya tahu akan berita ini, Daniel menawarkan diri. Daniel memberanikan diri untuk boleh mendapatkan pengertian hikmat dari Tuhan sehingga boleh mengartikan dan menceritakan mimpi itu kepada Raja. Nah, di pasal 2 ayat 17 dan 19 di situ dikatakan Allah menyingkapkan mimpi Raja dan artinya kepada Daniel. Ayat 17 pasal 2. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Beritahu apa? Bahwa Raja sudah menitahkan akan membunuh semua orang-orang bijak karena tidak bisa memberitahukan mimpi dan artinya. Nah, kemudian ayat 18 dikatakan dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allah semesta alam. Adik-adik yang dikasih Tuhan, rupanya Daniel diberikan, disingkapkan oleh Tuhan. Sekali lagi, ini adalah God's grace. Ya, God's grace. Ketika mereka sudah lulus ujian di tahap yang pertama, mereka boleh menjadi pegawai-pegawai
membantu bekerja bagi raja. Tetapi dengan ini mereka nanti akan mendapatkan satu kesuksesan yang baru lagi. Nah, raja bermimpi, diungkapkan oleh Daniel bahwa raja itu mimpinya melihat sebuah patung yang besar sekali dari atas, terbuat dari emas, kemudian di bawahnya ada perak, lalu tembaga, lalu besi, lalu tanah liat dan sebagainya, dan arti-artinya. Sehingga raja begitu kagum. Dan itu menjadikan satu step langkah keberhasilan kepada Daniel dan kawan-kawannya. Jadi ada keberhasilan, ada tingkatannya dari tawanan, lulus ujian, bekerja biasa-biasa, sampai menjadi pembesar yang sangat berhasil. Daniel menulis itu semua karena God's grace, Allah yang menyingkapkan, Allah yang memberikan. Pasal 2 ayat 48-49 dikatakan firman Tuhan, kemudian raja memuliakan Daniel. Ia memberikan hadiah yang besar dan sangat berlimpah-limpah banyaknya. Ia dianugerahi menjadi seorang pembesar yang mempunyai kekuasaan atas wilayah Babel dan menjadi kepala penguasa semua orang-orang bijaksana di Babel. Jadi keberhasilan demi keberhasilan karena anugerah Tuhan. Lalu ayat 49 dikatakan Daniel memohon kepada raja agar raja memberikan daerah penguasaan wilayah Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Dan Daniel sebagai penulis kitab Daniel ini merenungkan kembali semuanya dan menuliskan karena Allah yang memberikan pengetahuan, pengertian, kepintaran. Karena Allah yang menyingkapkan rahasia, mimpi, dan artinya. Dan keberhasilan mereka juga adalah karena campur tangan Allah. Meskipun sebagai bangsa yang ditawan tetapi dibuat Tuhan berhasil bahkan menjadi pembesar. Kemudian kita lihat lagi ada kesulitan yang muncul lagi di pasal yang ketiga, di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mau dijebak karena mereka sudah menjadi pembesar, maka pembesar wilayah-wilayah seperti gubernur begitu. Maka ada yang iri-iri dengan mereka. Ada pejabat-pejabat yang iri. Lalu mereka menjebak supaya raja mengeluarkan satu perintah. Kalau tidak ada yang mau menyembah patung yang dibuat oleh raja, maka mereka harus dihukum mati, dimasukkan ke dalam perapian yang 7 kali lipat lebih panas daripada api yang biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mereka tetap tidak mau menyembah patung. Bahkan ketika diancam mereka mengatakan jika Allah berkehendak menyelamatkan kami, Allah akan menyelamatkan kami. Kalau Allah tidak mau menyelamatkan kami, kami tetap tidak mau menyembah dewa-dewi atau patung yang engkau buat. Wah, itulah iman dan kesetiaan mereka. Walaupun nama mereka sudah dirubah, budaya mereka mau dirubah, tetapi iman mereka tidak bergeser. Kesetiaan mereka kepada Tuhan tetap mereka pegang teguh meskipun kematian adalah ancaman. Mereka menghadapi ancaman kematian tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan justru memakai masalah ini, ancaman ini, tantangan ini untuk memberikan satu keberhasilan yang lebih besar lagi kepada mereka. Lalu singkat cerita, mereka bebas dari perapian itu. Karena ada malaikat Tuhan yang menyertai mereka. Sehingga mereka tidak terbakar. Dan orang-orang yang menjebak mereka itulah yang akhirnya dihukum. Akhirnya dihukum oleh raja. Lalu Daniel 3 ayat 29 dan 30 di situ dikatakan, sebab itu aku mengeluarkan perintah, ini dari raja, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ayat 30 mengatakan, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Dengan kata lain, Allah memakai persoalan yang dihadapi ini justru untuk memberikan keberhasilan yang lebih tinggi lagi kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ini semua dicatat oleh Daniel merupakan satu rangkaian pemahaman bahwa ini adalah God's grace. Satu lagi, adik-adik yang dikasih Tuhan. Lesson from the book of Daniel about God's grace.
belajar dari kitab Daniel tentang karunia Allah yang membuat berhasil. Nah, setelah tantangan tentang tempat perapian oleh 3 temannya ini, sekarang tantangan kepada Daniel. Ya, Daniel juga mendapatkan sesuatu iri hati dan cemburu dari pejabat-pejabat yang lain. Sekali lagi mereka mau menjebak Daniel. Dan di sini dikatakan mereka tidak bisa, ya, di pasal 6 itu, dan zaman sudah berganti, rajanya sudah berganti. Dan di pasal 6 itu dikatakan, ya, Daniel ini tidak didapati satu pun kesalahannya, kecuali karena ibadahnya dan imannya kepada Tuhan. Sehingga mereka membuat trik-trik supaya Daniel ini dapat dijebak. Mereka menjebak raja juga, Raja Darius waktu itu sebenarnya raja yang baik, bahwa kalau dalam 30 hari ada orang yang tidak berdoa kepada raja, tetapi kepada dewanya sendiri, kepada Allahnya sendiri, orang itu harus dihukum masuk ke gua singa. Lalu dibuatlah perintah itu, keluarlah dekret itu, dan Daniel mendengarnya. Apa yang dilakukan Daniel ketika mendengar kabar itu? Dikatakan di situ, pasal 6 ayat 11 dan 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Apa yang dilakukan Daniel di tengah kesulitan, di tengah ancaman, dikatakan dia tetap melakukan yang biasa dilakukan, yaitu disiplin rohani. Berdoa, berlutut, memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Dia tidak kompromi, dia tidak katakan Allah 30 hari aja. Nggak usahlah saya berdoa biar saya aman-aman, nyawa lo ancamannya. Tidak. Dia tetap percaya Tuhanlah yang melindungi, yang menolongnya akan membuat dia berhasil. Dia memuji Allahnya, artinya dia mengucap syukur atas segala sesuatu, baik waktu lancar ataupun waktu kesulitan, waktu ada ancaman kematian, dia tetap memuji, bersyukur kepada Allah. Apakah di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah pandemi, di tengah ancaman tantangan kita tetap bisa berdoa dan memuji Allah? Itu menunjukkan kepercayaan kita yang teguh, yang luar biasa sungguh-sungguh kepada Allah, yang mengontrol dan memimpin seluruh kehidupan kita. Ini yang dilakukan Daniel. Akhirnya dia kedapatan dan dia harus dihukum. Dia dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang terjadi? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dan adik-adikku sekalian, Daniel diselamatkan dari gua singa itu. Singkat ceritanya, ayat 26 sampai 29. Dikatakan kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Pada waktu itu adalah berubah dari kerajaan Babel, dari Media Persia menjadi Media Persia yang berhasil menguasai ya daerah yang sangat luas. Bunyinya perintah raja, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Jadi dari ayat 26 sampai 29, karena peristiwa ancaman kematian tapi Daniel tetap setia inilah, maka Tuhan dengan karunia-Nya membuat Daniel lebih berhasil lagi. Bahkan dengan peristiwa ini, atas perintah raja, mereka harus takut menyembah kepada Allah Daniel. Menjadi satu kesaksian kepada seluruh dunia pada waktu itu. Lalu kemudian dikatakan Daniel
mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pada pemerintahan Kores, dan sebelumnya adalah pada pemerintahan Nebukadnezar, Kerajaan Babel. Sekarang menjadi Media Persia. Jadi Daniel berhasil dalam 3 pemerintahan berturut-turut. Tetapi di tengah-tengah ancaman, tantangan, dan kesulitan. Dia bisa berhasil, dia bisa mendapatkan pencapaian yang lebih tinggi, bukan dengan kelancaran, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Karena apa? Karena ada God's grace, pemberian Allah, karunia Allah, pertolongan, kekuatan dari Allah, dan ada kesetiaan kepada Allah. Inilah yang bisa kita pelajari dari kitab Daniel tentang God's grace. Saya dan saudara, apalagi adik-adik, tentu punya banyak cita-cita ke depan. Anda ingin mencapai keberhasilan demi keberhasilan, bukan dengan langkah-langkah yang lancar saja, tapi juga di tengah-tengah tantangan dan kesulitan zaman ini yang begitu sulit. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, tapi percayalah, ada rencana yang indah di balik itu. Ada satu keberhasilan demi keberhasilan lagi yang Tuhan sedang rencanakan. Percayakah saudara akan kasih karunia-Nya? Akan pertolongannya? Maukah Anda tetap setia kepada Dia? Mari kita renungkan dengan God's grace ini. Yang pertama, success is a gift of God's grace. Keberhasilan demi keberhasilan dari Daniel dan teman-temannya adalah kasih karunia Tuhan. Bersandarlah kepada kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Terus berdoa memohon Tuhan yang menolong. Yang kedua, marilah kita mengucap syukur atas segala anugerahnya. Meskipun sulit, meskipun tidak nyaman, tapi Tuhan sudah menolong kita satu step kelulusan ini. Mari kita mengucap syukur. Yang ketiga, kita tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Tuhanlah yang mengontrol, yang berdaulat dalam hidup kita. Dan kita serahkan itu. Kita bertanya kepada Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Apa lagi yang Tuhan ingin saya kerjakan dalam kehidupan saya? Saya mau tetap setia. Maka kita akan melihat ada keberhasilan demi keberhasilan seperti Daniel dan teman-teman yang mungkin Tuhan sudah siapkan. Tetap setia. Yang terakhir, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Anugerah Allah di dalam memberikan keberhasilan demi keberhasilan kepada Daniel dan teman-temannya, dan juga dalam kelulusan kita, dan dalam karir kita nanti, studi kita, kuliah kita, dan sebagainya, itu adalah keberhasilan yang puji Tuhan yang ada di dunia ini yang sifatnya sementara. Ada satu anugerah Tuhan yang sifatnya kekal, satu anugerah yang lebih bernilai, yang lebih bermakna, yang sifatnya abadi, yaitu anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah God's grace yang lebih penting, yang lebih bermakna, yang sifatnya kekal. Apakah adik-adik dan saya sudah sungguh-sungguh menerimanya? Saya dari alumni Kalam Kudus Pematang Siantar, juga dari TK, SD, SMP, SMA. Saya sejak TK sudah mendengar firman Tuhan, sudah mendengar tentang Yesus Kristus. Saya sejak SD sudah mempunyai tekad dalam hati saya, ya saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sampai saya SMA, sampai saya lulus, sampai saya kuliah, dan sampai sekarang saya boleh menjadi hamba Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik sekalian? Kalian yang mungkin ada yang alumni mulai dari TK, sudah mendengar firman Tuhan, sudah mendengar tentang siapa Yesus Kristus. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus Kristus yang mati demi menebus dosa manusia, yang bangkit, lalu yang naik ke surga. Hanya ada di dalam Kristus. Dan itu adalah pengharapan yang nyata berdasarkan fakta, realita, dan bukti dan kesaksian begitu banyak orang yang tercatat di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah umum. Firman Tuhan mengatakan, karena anugerah Tuhan engkau diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. For by the grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Maukah engkau menerima anugerah Tuhan? Bukan hanya memampukanmu,
menjalani kehidupan ataupun kesuksesan demi kesuksesan di dunia ini. Tapi anugerah Tuhan yang memberikan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosamu. Sehingga sungguh-sungguh engkau boleh mendapatkan God's grace yang paling indah, yang paling besar, yang paling dalam, yang paling bermakna. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui kitab Daniel kami belajar bahwa keberhasilan demi keberhasilan anak-anak Tuhan semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Dari kitab Daniel kami juga belajar bahwa ada kalanya, bahkan sering sekali, Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan yang datang. Mereka menjadi tawanan, mereka terancam dengan dapur perapian. Daniel terancam dengan gua singa. Tetapi justru di balik itu ya Tuhan, ternyata Engkau mau memakai itu semua untuk memberikan pencapaian dan keberhasilan yang lebih besar lagi. Bahkan menjadi kesaksian supaya banyak orang mengenal Allah yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terima kasih ya Tuhan, dan yang terlebih indah lagi, Engkau telah memberikan karunia yang paling besar karena Engkau datang sendiri ke dalam dunia, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang menebus dosa kami ya Tuhan. Sehingga kegagalan kami sebagai manusia yang sudah berdosa telah Engkau tebus. Dan kami boleh dibuat oleh Tuhan berdamai dengan Allah. Boleh menerima anugerah keselamatan. Boleh menerima hidup yang kekal jika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mendoakan ya Tuhan anak-anak kami ini supaya setelah kelulusan ini bukan menjadi orang yang sombong, tetapi semata-mata terus bergantung kepada anugerah Tuhan. Dan Tuhanlah yang boleh memegang, yang boleh memimpin, yang boleh menolong di dalam masa depan mereka. Baik di dalam perkuliahan nanti, di dalam pekerjaan, karir, usaha, bahkan sampai mereka berkeluarga. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menguasai hidup kami, yang menjadi pemilik hidup kami, dan yang menjadi penentu akan masa depan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua guru, kepala sekolah, dan juga orang tua murid kami. Dengarlah seruan doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian adik-adik firman Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas kelulusannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Betapa anugerah kebaikan Tuhan itu luar biasa bagi setiap kita. Baik kami para guru, orang tua murid, para siswa kita sekalian. Pesan firman Tuhan jelas sekali. Kiranya kalian semua para siswa perjuangkanlah dan bersyukurilah setiap anugerah Tuhan itu dengan baik. Dan kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan sebuah pujian yang akan disampaikan oleh siswa kita, Vanessa Semorangkir.
sun is bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first began. Selanjutnya, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Pematang Siantar. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, orang tua siswa, para undangan, guru, pegawai, karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, serta yang saya kasihi anak didik kami semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atas rahmat dan anugerahnya lah hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk melaksanakan ibadah syukur graduation Angkatan 34 SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Hadirin yang saya muliakan, sebagaimana kita mengetahui bahwa dunia dan negara kita Indonesia yang tercinta sudah setahun lebih dilanda pandemi COVID-19. Untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19, maka sepanjang tahun 2020-2021, sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring telah memberi pengalaman yang luar biasa buat para pendidik, peserta didik, dan orang tua. Di tengah kesulitan dan keterbatasan yang dialami, karakter dan kepribadian kita semua diasah, dilatih, dibentuk untuk menjadi insan-insan yang bersandar kepada anugerah Tuhan dan berkarakter yang tangguh. Anak-anak didik yang saya sayangi, tak lama lagi engkau akan melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tentulah kamu akan mengalami tantangan yang baru. Janganlah takut atau gentar, sebab Tuhan kita lebih besar daripada kesulitan dan tantangan apapun. Karena itu, percayalah dan bersandarlah kepada Tuhan Yesus, serta tekun belajar, berinovasi, berintegritas, maka kamu pasti bisa meraih cita-citamu. Karena setiap orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Yakobus pasal 1 ayat 4 mengatakan, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ayo bangkit, raihlah impianmu bersama dengan Tuhan. Hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan ini perkenankanlah saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, orang tua siswa yang telah mempercayakan kami untuk berperan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan berdasarkan visi misi Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Serta Bapak Ibu telah setia mendampingi anak-anak Bapak Ibu selama pembelajaran di rumah. Saya tahu itu bukan hal yang mudah, tetapi oleh karena kasih sayang orang tua, Bapak Ibu telah mendampinginya dengan sabar, dengan setia, dan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Pematang Siantar, Bapak, Ibu guru, pegawai karyawan yang telah melayani
dan memberi dedikasi setinggi-tingginya untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab di tengah pandemi yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Saya percaya segala yang telah kita dedikasikan untuk anak didik kita pasti berbuah manis. Mazmur 126 ayat 5 mengatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ia akan menuai dengan bersorak-sorai. Doa saya, kiranya Tuhan yang Maha Pengasih membalas segala jerih payah Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, saya mengucapkan selamat atas lulusan angkatan ke-34 SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Selamat menampakkan petualangmu dengan semangat yang baru. Ingatlah alma matermu dan guru-gurumu yang telah mendidik kamu. Raihlah prestasimu untuk membanggakan orang tuamu. Bahagiakanlah kedua orang tuamu dengan karya nyata. Hormati mereka, sayangi mereka sepanjang hidupmu. Semoga Tuhan Yesus Kristus mengiringi setiap langkahmu dengan anugerahnya untuk mencapai impianmu. Demikianlah kata sambutan saya pada graduation angkatan 34 yang bertemakan God Grace. Sekian dan terima kasih. Horas, Horas. Penyerahan trofi dan piagam kepada siswa lulusan terbaik dari jurusan IPA dan jurusan IPS. Selanjutnya, kata sambutan mewakili Bapak dan Ibu Guru yang diwakili oleh Ibu Yuli Purba. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sepantasnya kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita dan menuntun kita untuk bisa hadir dalam acara graduation online SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar tahun ajaran 2020-2021. Yang saya hormati Badan Pengurus Yayasan, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, serta seluruh orang tua siswa. Tidak lupa juga kami sapa buat seluruh siswa yang kami banggakan kelas 12, dimulai dari kelas 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, serta 12 IPS 1 dan IPS 2. Selamat nak untuk lulusan kalian. Sudah 3 tahun kamu menjalani proses pendidikan di SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar ini. 3 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Ibarat seorang bayi, dari lahir sampai berumur 3 tahun, tentu akan mengalami banyak pertumbuhan. Dimulai dari yang hanya bisa menangis, menggeliat, lalu bertumbuh menjadi bisa telungkup, merangkak, mulai berjalan, mulai berbicara, serta bisa melakukan banyak hal. Tentu sebagai orang tua dari bayi tersebut pasti akan merasa sangat bahagia. Anak-anak kami sekalian,
Itulah yang seharusnya terjadi kepada kalian semua selama kalian menjalani pendidikan di sekolah ini. Di awal kamu memulai pendidikan di sini, kamu pasti memperoleh banyak hal yang bisa kamu pelajari. Tentu kamu juga tahu bahwa di sekolah ini, kamu tidak hanya dididik untuk pintar di dalam kognitif saja, tetapi kamu dididik untuk bisa menjadi siswa yang terampil dan memiliki karakter yang baik. Harapan kami sebagai guru kamu adalah tetaplah bertumbuh, terkhusus bertumbuh imanmu di dalam Yesus, bertumbuh juga karaktermu menjadi lebih baik, dan harus bisa menjadi berkat buat dirimu, berkat buat keluargamu, orang tuamu, serta untuk orang-orang yang berada di lingkungan sekitarmu. Anak-anak kami sekalian, tanggal 3 Mei kamu telah menerima pengumuman kelulusan. Lulus artinya sudah selesai. Satu jenjang sudah bisa kamu selesaikan. Dan kedepannya kamu pasti punya rencana untuk mencapai tujuan kamu selanjutnya. Nah, untuk mencapai tujuan ini kamu butuh proses. Dan proses itu kita ibaratkan sebagai tangga. Tentu akan banyak anak tangga yang kamu lalui untuk kamu bisa mencapai tujuanmu. Coba kamu pikirkan, dari awal kamu mengenyam pendidikan, dari TK, SD, SMP, SMA, sudah berapa anak tangga yang sudah kamu lewati? Lulus dari SMA berarti sudah satu anak tangga lagi yang bisa kamu lewati. Oleh karena itu, kamu pasti tahu proses yang kamu lalui selama ini tidak mudah. Anak-anak kami sekalian, hari ini bukanlah akhir dari perjuanganmu. Hari ini bukanlah akhir dari mimpimu. Tetapi hari ini adalah awal dari perjuangan yang tengah menantimu di depan. Oleh karena itu, teruslah berusaha. Lakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuanmu. Dan andalkan Tuhan dalam setiap prosesmu. Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih buat seluruh orang tua yang telah mempercayakan setiap anak-anaknya untuk sekolah di sini. Terima kasih Bapak Ibu telah mendukung dan memfasilitasi setiap anak-anak Bapak Ibu untuk sekolah di sini. Bapak Ibu tahu bahwa seluruh anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa. Walaupun mereka tidak semuanya bisa matematika, tidak semuanya bisa fisika, kimia, biologi, geografi, akuntansi, bahkan yang lainnya. Tapi Bapak Ibu tahu, setiap anak punya potensinya masing-masing. Ada yang bisa multimedia, ada yang bisa olahraga, seni, dan masih banyak potensi yang harus mereka gali lagi Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita kenali potensi mereka, dukung mereka, motivasi mereka, sehingga kelak mereka menjadi anak yang membanggakan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, terima kasih buat seluruh orang tua. Demikianlah kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat kelulusan anak-anak kami semuanya. Teruslah berjuang dan lakukanlah yang terbaik. Sampai sekian dan terima kasih. Hadirin sekalian, mari kita menyaksikan persembahan dari kelas 12 IPA 1. Lau pasiko lahon geleki naikon masiko
sekolah dosa tiba-tiba na sikap ni nagola gogoki mahoi hoi peau laoda tudolo tudogua mangalulu ingolu-ngolu naboy pagbodarian asal masa hagele kida sanjadi haburangan anak koki Donang Margaria Oke Selanjutnya, ucapan terima kasih dari perwakilan siswa kelas 12 Dari jurusan IPA, Justin Luvian Angrendo. dan dari jurusan IPS, Fioni Valencia. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena anugerahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara graduation ini. Kedua, saya ingin berterima kasih kepada kepala sekolah dan guru-guru yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi saya untuk mewakili teman-teman menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Terasa seperti baru semalam kita menginjakkan kaki kita di sekolah ini. Namun tidak terasa sudah 3 tahun kita lalui bersama. Walaupun kita harus melalui pembelajaran secara daring selama setahun terakhir yang dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Namun semua itu tidak menghalangi semangat belajar kita. Semuanya itu sudah kita lewati bersama. SMA adalah salah satu tahap terpenting dalam hidup kita. Masa di mana kita, para remaja yang sedang mencari jati diri. Masa di mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan yang menanti kita. Masa di mana kita mengenal apa yang artinya perjuangan dan pengorbanan. Dalam proses dan progresnya, pasti ada suka dan duka yang senantiasa mengiringi kita. Tetapi, saya ingin mengucapkan selamat bagi Angkatan 34 karena kita telah berhasil menyelesaikan masa SMA ini dengan lancar dan dalam penyertaan Tuhan. Pada kesempatan ini, saya mewakili seluruh Angkatan 34 SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar mengucapkan terima kasih kepada setiap guru dan staf yang telah sabar dan mendidik kami selama 3 tahun ini. Kalian adalah pahlawan yang hebat karena telah berhasil membimbing para calon pemimpin negeri ini. Pertemuan pasti selalu diakhiri dengan perpisahan. Teman-teman sekalian, kita akan berpisah. Ada yang melanjutkan studinya di berbagai perguruan tinggi yang berbeda, langsung bekerja, atau mungkin membina sebuah rumah tangga. Setelah graduation, kita bukan lagi seorang remaja, tetapi kita telah dewasa dan siap menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Dewasa itu tidak memandang waktu atau usia, tetapi waktulah yang mendewasakan kita. Kenang dan pelajarilah 3 tahun yang telah kita lalui ini. Saya berharap setiap dari kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga dalam setiap jalan kita, Tuhan selalu menyertai. Salam sukses semua dan sampai berjumpa lagi. Yang terhormat, Ibu Paulina Oscar selaku Kepala Sekolah SMA Kristen Kalam Kudus. Yang terhormat, Bapak atau Ibu Guru beserta staf dan karyawan serta teman-teman yang saya kasihi. Puji dan syukur atas berkat Tuhan yang selalu menyertai kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan acara kelulusan yang diadakan secara daring. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Fioni Valencia dari kelas 12 IPS 1 sebagai perwakilan dari program jurusan IPS. Saya ingin mengucapkan selamat bagi kita semua karena telah berhasil menuntaskan pendidikan SMA ini selama 4 tahun.
mengingat kenangan yang telah kita kumpulkan bersama mulai dari kelas 10 sampai lulus. Oleh karena itu, saya akan selalu mendoakan teman-teman agar menemukan tujuan hidupnya sehabis lulus ini, baik itu untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi ataupun melamar pekerjaan. Kemudian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Paulina Oscar selaku Kepala Sekolah dari SMA Kristen Kalam Kudus karena telah memberikan yang terbaik bagi sekolah dan telah menciptakan visi dan misi yang baik sehingga kita dapat lulus dengan penuh makna. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu Guru yang telah sabar menuntut kita selama 4 tahun terakhir ini, sehingga kita dapat menyelesaikan jenjang SMA ini dengan penuh makna. Walaupun pastinya terdapat banyak kesulitan bagi Bapak atau Ibu Guru dalam mengajari kita dikarenakan pandemi Corona ini. Untuk itulah, saya mewakili teman-teman di sini untuk memohon maaf kepada Bapak atau Ibu Guru atas kenakalan dan ketidakseriusan kita dalam belajar hingga hampir membuat Bapak atau Ibu Guru hampir lelah untuk menghadapi kita. Walaupun begitu, engkau tetap tulus dalam mengajari kita. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada para staf dan karyawan karena telah membuat kondisi sekolah agar tetap terjaga dengan baik. Kemudian, saya juga memiliki pesan kepada adik-adik kelas yang masih berjuang untuk meraih kelulusan saat ini, yaitu bersekolahlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah untuk menjadi manusia yang benar, agar kelak kamu dapat berguna bagi bangsa dan negara. Jadi, janganlah pernah menyerah belajar apapun kondisi yang sedang kamu alami saat ini. Karena dengan pendidikanlah, maka kamu dapat mengubah kehidupanmu menjadi lebih berkualitas. Demikian dari apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, maka saya memohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selanjutnya, mari kita menyaksikan persembahan dari kelas 12 IPA 2. Aku bernafas, aku bicara, aku mengeluh dalam waktu yang bergetar. Kita tertawa, oh, kita menangis, kita bernyanyi dalam perjalanan hidupku. Tak pernah terfikirkan apa yang akan terjadi, tentang warna-warni dalam kehidupan. Semua akan jadi indah, semua akan kuabadikan. Teruslah tersenyum dalam hari-harimu. Semua akan jadi indah, semua akan kuabadikan. Buanglah rasa ragu menjalani hidup ini.
terpikirkan apa yang akan terjadi tentang warna-warni dalam kehidupan. Semua akan jadi indah, semua akan kuabadikan. Ikutlah tersenyum dalam hari-harimu. Semua akan jadi indah, semua akan kuabadikan. Buanglah rasa ragu menjalani hidup ini. Ikutlah tersenyum, menjalani hidup ini. Menjalani hidup Ucapan terima kasih dari perwakilan orang tua siswa dari jurusan IPA dan dari jurusan IPS. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Pematang Siantar, Ibu Direktur, Ibu Bapak Guru, pegawai, karyawan, karyawati dari Kalam Kudus, Ibu Bapak, orang tua dari murid-murid, serta murid-murid Kalam Kudus yang graduation day pada hari ini yang kami cintai. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan fundamental di dalam memajukan suatu bangsa. Tanpa pendidikan yang baik, maka betapa rapuhnya suatu bangsa atau suatu kelompok masyarakat karena tidak dibekali dengan pendidikan yang baik. Kita berharap kepada anak-anak kita yang pada pagi hari ini telah berhasil menyelesaikan pendidikannya, pendidikan SMA di perguruan Kalam Kudus. Kita berharap pendidikan yang mereka miliki ini bisa menjadi bekal bagi mereka ke depan. Pendidikan yang mereka miliki ini tidak hanya yang bersifat intelijensi atau kecerdasan secara intelijen, tetapi juga termasuk di dalamnya kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritual. Karena dengan ketiga kecerdasan inilah nanti anak-anak kita bisa kita harapkan menjadi calon generasi yang membangun bangsa, yang memiliki kecerdasan ketiga-tiganya sebagai bekal di dalam membangun bangsa ini. Kenapa harus ketiganya? Bahwa manusia itu di dalam mengarungi kehidupannya tidak hanya dengan kecerdasan intelijensia, tetapi juga dia harus dibekali dengan bagaimana mengelola emosinya dengan baik, sehingga menjadi orang yang memiliki empati, tetapi bukan hanya orang-orang cerdas yang memiliki inovasi semata. Dan yang terakhir, bahwa mereka juga harus menjadi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, sehingga harus memiliki kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Nah, hal-hal inilah yang kita harapkan kepada anak-anak kita yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan Kalam Kudus ke depan, bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarganya, berguna bagi masyarakat, maupun berguna nanti bagi bangsa.
Nah, kami atas nama orang tua siswa mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak guru, pengurus yayasan, ibu kepala sekolah, serta seluruh karyawan yang mendukung anak-anak kami sehingga bisa berhasil menyelesaikan sekolahnya dari perguruan Kalam Kudus. Mari kita doakan mereka sukses ke depan, memasuki perguruan tinggi yang terbaik yang ada di negara ini, dan mereka bisa menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Kita tahu bahwa pendidikan ini sangat penting di dalam membangun suatu bangsa. Terakhir saya mengutip kata-kata dari quotes dari Nelson Mandela tentang betapa pentingnya pendidikan ini. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Demikian ibu bapak sekalian yang bisa kami sampaikan atas nama orang tua dari murid-murid SMA Kalam Kudus. Demikian saya Paul Tak Sitanggang, orang tua dari Golda Kristi Natali Sitanggang. Demikian, terima kasih. Shalom bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami mewakili orang tua siswa-siswi menyampaikan kata sambutan pada acara graduation atau ibadah syukur pelepasan siswa-siswi kelas 12 yang ke-34 tahun ajaran 2020-2021. Yang kami hormati Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Cabang Pematang Siantar, Ibu Direktur Pelaksana Yayasan Kalam Kudus Cabang Pematang Siantar, Ibu Kepala Sekolah SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, Bapak Ibu Guru, pegawai, dan seluruh karyawan SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Begitu juga yang kami hormati rekan-rekan saya, orang tua murid. Begitu juga siswa-siswa kami yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perlindungannya kepada kita semua dimanapun kita berada. Kami, orang tua, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Selamat kepada siswa-siswa kami yang akan dilepas pada saat ini. Semoga ilmu yang kau peroleh selama 3 tahun di SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar menjadi bekalmu untuk meningkatkan pendidikanmu ke jenjang yang lebih tinggi. Kami dari orang tua siswa berterima kasih kepada kepala sekolah, Bapak Ibu Guru, pegawai, dan seluruh karyawan SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Begitu juga berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana dari sekolah kita ini dapat diterima di perguruan tinggi negeri melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Bagi siswa-siswa kami yang belum diterima di perguruan tinggi negeri, mudah-mudahan melalui seleksi ujian bersama, ujian mandiri, siswa-siswa kami bisa diterima di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia ini. Akan tetapi bagi siswa-siswa kami yang masih belum diterima di perguruan tinggi negeri pada tahun ini, mudah-mudahan melalui perguruan tinggi swasta bisa kita belajar, bisa kita menuntut ilmu sehingga cita-cita anak-anak kami bisa tergapai. Kami berterima kasih kepada kepala sekolah, Bapak Ibu Guru, pegawai, dan seluruh karyawan SMA Kalam Kudus Pematang Siantar, di mana memberikan pendidikan pengajaran selama 3 tahun kepada anak-anak kami. Kiranya anak-anak kami
bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Kami berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar sekolah kita ini semakin maju, semakin meningkat, proses pembelajaran semakin meningkat pula, sehingga output daripada sekolah kita semakin membaik. Dengan demikian, SMA Kalam Kudus Pematang Siantar bisa diperhitungkan di tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan di tingkat nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang kurang lebih, kami mohon dimaafkan. Horas, horas, horas. Shalom. Selanjutnya, mari kita menyaksikan persembahan dari kelas 12 IPS 2. Putih abu. Menyapa malu, bertemu malu. Ruang persegi menjadi titik temu. Dengan putih abu yang menempel pada badan, ya, rasanya baru saja kita merasakan hal itu. Keluh kesah oleh tumpukan kewajiban, riuh suara, riuh nada, sumbang ataupun merdu, tak peduli. Semua itu kenangan yang begitu melekat. Walau semua sirna oleh keadaan yang memaksa kita berpisah raga dan dipertemukan oleh jaringan internet, setidaknya masih ada kenangan manis yang kita lalui. Kawan, tangis, canda, tawa telah kita ukir menjadi satu. Benar ya, kebersamaan itu seakan cepat sekali berlalu. Kisah yang dipaksa berakhir, namun mimpi pengharapan tetap harus kita ukir. Karena kesuksesan harus kita raih ke depan. Wahai engkau, perpanjangan kedua orang tua kami, terima kasih untuk setiap bimbingan yang kalian berikan. Terima kasih bentakanmu, terima kasih amarahmu, karena itulah yang menuntun kami menjadi pribadi yang tangguh hidup di semesta ini. Maafkan kami atas kenakalan yang kami perbuat, hal yang membuat hatimu menjadi marah dan kecewa. Kami tahu kata maaf tidak cukup untuk menebus kesalahan kami semua. Namun, dari lubuk hati kami terdalam, Kaulah pahlawan kami. Terima kasih, Putih Abu. dimulai pada saat ingin menempuh pendidikan yang lebih lanjut. Kita bertemu dalam satu ruang dan itu bukan hal yang disengajakan. Beragam suku, bahasa, dan budaya tak menjadi penghalang bagi kita untuk bertukar sapa. Walaupun banyak perbedaan, kami tetap satu yang diciptakan, yaitu persahabatan. Menjalani berbagai kesedihan, sukacita, tantangan, keseruan dan kebersamaan merupakan memori yang indah. 3 tahun kita penuh kebersamaan, penuh cerita dan penuh kenangan, dan pada akhirnya kita akan berpisah. Di mana hanya rasa rindu dan kesedihan yang dapat diciptakan. Terima kasih teman. Kenangan kita akan tetap terukir di dalam hatiku.
of you Amedis. Doa penutup dan berkat. Kita bersyukur untuk rangkaian acara, baik itu upacara nasional ibadah dan lain sebagainya yang sudah kita lakukan dalam acara graduation ini. Dan kita mari mensyukuri semuanya sebelum kita masuk dalam zimit kita masing-masing untuk prosesi selanjutnya. Mari kita akhiri semua ibadah kita, semua acara kita hari ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu, dan kami akan selalu bersyukur kepadamu, baik untuk peringatan hari ini di mana kami bisa sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi anak-anak kami, bagi setiap kami. Dan biarlah kiranya semua acara yang sudah kami lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan lebih meyakinkan kami lagi bahwa Tuhan akan menyertai kami. Sekarang kami akan mengakhiri dan kami akan masuk ke kelas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Bapak Ibu Saudara juga anak-anak sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita menerima berkat Tuhan agar kita bisa menjalani hari-hari di depan kita dalam segala keadaannya dengan berkat yang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Silahkan masuk ke jimitnya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah rangkaian acara graduation untuk siswa dan siswi kelas 12 SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Perpisahan adalah hal yang paling sulit untuk dikatakan kepada seseorang yang berarti bagimu. Terutama ketika perpisahan bukanlah hal yang kamu inginkan. Namun, semua pasti berubah, mau tidak mau. Semua pasti berpisah, ingin tidak ingin. Dan semua pasti berakhir, walaupun kita siap atau tidak siap. That's all the segments of graduation ceremony for the 3rd grade of Kalam Kudus Christian High School. Separation is the hardest thing to say to someone who means something to you, especially when it wasn't what you wanted it to be. But everything must change, whether you want it or not. All must separate, whether you want it or not. All must end, whether we are ready or not. Harapan SMA Kristen Kalam Kudus untukmu adalah agar hidup ini berjalan sesuai dengan keinginanmu. Impianmu akan tetap besar, kegelisahanmu selalu kecil, dan kau tidak akan mendapatkan beban yang melebihi kemampuanmu. Lakukanlah itu dengan tetap berdoa dan tetap bersyukur. Our hope for you is that life will go the way you want. Your dreams are still big. Your restlessness is always small. And you will not get a burden that is more than you can afford. Do it by praying and still being grateful. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you for your attention. Lord Jesus bless us. Amin.